Bismillahirrahmanirrahim. Tempat amalan sunnah yang bikin hidupmu lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam agama Islam terdapat banyak amalan sunnah yang dapat dikerjakan oleh umat muslim. Amalan sunnah adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak wajib untuk dikerjakan. Meskipun tidak wajib, amalan sunnah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah dapat membuat hidup kita lebih berkah. Berkah adalah limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Berkah dapat berupa harta, kesehatan, keturunan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hidup yang berkah adalah hidup yang dipenuhi dengan kebaikan, keberuntungan, dan kemudahan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dipilihnya untuk mendapatkan berkahnya." Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu cara untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengamalkan amalan sunnah. Amalan sunnah adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika kita mengamalkan amalan sunnah, kita berarti sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala kebaikan dan keberkahan akan datang kepada kita. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, antara waktu matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Sholat duha memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah dapat membuka pintu rizki. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka seolah-olah dia telah bersedekah sebanyak 360 sedekah." Hadis riwayat Muslim. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Sholat duha bisa menjadikan pribadi bersih dari dosa, sehingga memungkinkan doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Hakim. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Allah bersabda dalam hadis qudsi, yang artinya, "Wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari pagi, maka aku akan mencukupimu di sisa harimu." Hadis riwayat Ahmad. 2. Sedekah. Sedekah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu dan berbagi. Sedekah dapat berupa uang, barang, atau tenaga. Sedekah dapat meningkatkan keberkahan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah itu dapat menolak bala dan dapat memanjangkan umur." Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga ada riwayat yang mengatakan, selain bersedekah uang, kita juga dianjurkan Rasulullah SAW untuk bersedekah makanan. Sedekah makanan yang dapat membantu orang lain yang membutuhkan, serta dapat meningkatkan keberkahan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bersedekah makanan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran, serta dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan
menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, menolong orang lain. Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian, Allah akan melepaskan dirinya dari satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Menolong dan memudahkan urusan orang lain juga memiliki keutamaan. Di antaranya mengacu kepada kisah Rasulullah yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani berikut. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang-orang yang sedang kesusahan itu, lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan." Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, memberikan bantuan juga dapat menolak bala. Sebagaimana dinyatakan, sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala. Hadis riwayat Tabrani. Pertolongan Allah kepada seseorang juga tergantung pada pertolongan yang dilakukannya antar manusia. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Hadis Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu saudaranya yang sedang dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya dalam kesusahan di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Menurut Anda, amalan sunnah mana yang paling sulit untuk Anda lakukan? Adakah amalan sunnah lain yang menurut Anda dapat membuat hidup lebih berkah? Amalan sunnah nomor 5 adalah amalan yang sangat mudah untuk dilakukan, namun memiliki keutamaan yang sangat besar. Amalan tersebut adalah senyum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyum terhadap saudaramu muslim adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, setiap kali kamu tersenyum kepada orang lain, kamu telah bersedekah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap kali kamu tersenyum kepada orang lain, kamu telah bersedekah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 amalan sunnah yang dapat membuat hidup kita lebih berkah. Semoga kita dapat mengamalkan amalan-amalan tersebut agar hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.